Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk selalu taat dan patuh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada paduka alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan masih diberikan keistiqomahan untuk tetap beribadah menurut ajaran syariat Islam. Siswa dan siswi peserta Sematren Ramadan tahun 2021 yang Bapak banggakan, pagi hari ini kita melanjutkan aktivitas yang sudah kita mulai sejak beberapa hari ke belakang, dan pada hari ini jadwal penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya yaitu dengan tema ataupun dengan judul salat wajib dan salat sunnah. Dalam kehidupan umat Islam sudah tidak asing lagi, sudah tidak aneh lagi, dan semuanya sudah mengetahui bahwa yang namanya sholat merupakan perintah yang harus dilakukan atau yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kita tahu bahwa sholat merupakan salah satu rukun Islam dari 5 rukun Islam yang harus kita laksanakan. Sholat merupakan suatu bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia dengan Allah atau yang seringkali disebut dengan hablum minallah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sholat dilihat dari hukumnya. Yang pertama adalah sholat wajib, kemudian yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat wajib adalah seringkali disebut dengan sholat fardu. Kita tahu sholat menurut etimologi adalah berdoa, dan menurut syara atau menurut syariat adalah menyembah Allah Ta'ala dengan beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lebih jelasnya bahwa yang namanya sholat merupakan sebuah praktik yang bisa kita laksanakan, yang pengerjaannya sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah yang dikerjakan oleh hati, salah satunya yaitu niat. Satu-satunya pekerjaan yang dikerjakan oleh hati dalam sholat adalah niat. Kemudian yang kedua adalah yang dikerjakan oleh perbuatan, seperti halnya ruku, sujud. Kemudian ada juga yang dikerjakan oleh lisan seperti membaca Fatihah dan seterusnya. Sholat yang pertama adalah sholat fardu. Kita bahas sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu ini menurut hukumnya terdiri atas 2 macam. Yang pertama ada fardu ain, kemudian yang kedua ada fardu kifayah. Fardu ain adalah sholat yang
harus dilaksanakan secara individu dan tidak bisa diwakilkan. Sedangkan sholat dengan hukum fardu kifayah, yaitu sholat yang diwajibkan atas seluruh umat Islam, tetapi kewajiban itu akan gugur apabila sholat tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian muslim. Ya, yang termasuk dalam kategori ini contohnya adalah sholat jenazah. Jadi wajib bagi seluruh muslim, tapi ketika ada sebagian yang melaksanakan, gugur kewajiban dari muslim lainnya yang tidak melaksanakan. Sholat fardu di sini yang kita tahu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini dilaksanakan 5 hari sekali, dan hukum dari sholat 5 waktu adalah fardu ain. Fardu ain berarti sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu merupakan sholat yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain dan harus dilaksanakan sendiri-sendiri karena sifatnya adalah wajib untuk individu. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur adalah apabila matahari telah condong sedikit ke barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya, selama waktu asyar belum tiba. Itu termasuk waktu sholat duhur. Waktu asyar adalah selama matahari belum menguning. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang. Waktu isya adalah hingga separuh malam yang tengah. Dan waktu subuh adalah sejak terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Maka jika matahari telah terbit, janganlah kamu lakukan sholat karena matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Ya, jadi matahari terbit itu berada di antara 2 tanduk setan. Hadis riwayat Muslim. Di sini subuh terdiri dari 2 rakaat. Kita tahu sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Dan terakhir sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Nah, itu sedikit mengulas mengenai rakaat sholat. Mengingatkan saja. Jadi jumlahnya dalam sehari semalam adalah 17 rakaat. Kita hitung sama-sama. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, berarti sudah 6 rakaat. Kemudian sholat kita ulang, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, berarti sudah 10 rakaat. Kemudian sholat maghrib dan sholat isya 7 rakaat keduanya, kalau dijumlah berarti menjadi 17 rakaat. Ya. Itu jumlah rakaat dalam sholat. Selanjutnya kita sedikit membahas mengenai sholat, masih berkaitan dengan sholat fardu. Ya. Kita ketahui bahwa tadi di awal disebutkan bahwa yang namanya sholat itu artinya secara etimologi adalah doa. Jadi dalam setiap sholat semuanya mengandung doa. Ada doa dalam setiap gerakan sholat. Maka dari itu ingat, sholat fardu itu wajib dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu saya menghimbau kepada semuanya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu. Karena sholat fardu merupakan sholat yang wajib dilaksanakan, dan apabila ditinggalkan pun itu wajib yang namanya qadha. Maka dari itu sekali lagi saya menghimbau, mari kita sama-sama laksanakan sholat fardu dengan sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian kita sebagai hambanya kepada Allah. Sedikit tadi penjelasan dari sholat fardu.
siswa dan siswi SMK alias Lajambe yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sholat sunat. Sholat sunat ini disebut juga dengan sholat an-nawafil atau at-tatawu. Ya, yang dimaksud dengan an-nawafil ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardu. Ya, semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardu. Disebut an-nawafil karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amalan-amalan sholat fardu. Jadi singkatnya, sholat sunat ini adalah sholat di luar sholat fardu yang menjadi tambahan atau bonus ataupun tambahan amal bagi umat manusia dalam melaksanakan sholat selain sholat fardu, yaitu sholat sunat. Kemudian sholat sunat menurut hukumnya ini terdiri atas dua golongan. Yang pertama adalah mu'akad, yang kedua adalah ghair mu'akad. Sholat sunat mu'akad adalah sholat sunat yang dianjurkan dengan penekanannya yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian sholat sunat witir dan sholat sunat tawaf, itu merupakan sholat sunat mu'akad. Kemudian ada sholat sunat ghair mu'akad, yaitu sholat sunat yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunat rawatib dan sholat sunat yang sifatnya insidental. Selanjutnya pembagian sholat sunat menurut pelaksanaannya. Jadi dilihat dari sudut pandang pelaksanaannya. Sholat sunat ini ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Ada juga sholat sunat yang dilakukan secara berjamaah. Nah, nanti kita bahas sholat apa saja yang termasuk pada sholat munfarid atau dilaksanakan secara sendiri-sendiri, dan sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kita mulai dari sholat sunat yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Yang pertama adalah sholat sunat wudhu. Apakah pernah mendengar sholat ini? Ya, ini adalah salah satu sholat sunat yang dilaksanakan secara munfarid. Sholat sunat wudhu atau yang disebut juga dengan sholat sukrul wudhu, ini adalah sholat yang dikerjakan setelah berwudhu. Ya, tata cara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat lainnya, tapi ini dilaksanakan setelah selesai berwudhu. Ya, selain itu sholat sunat sukrul wudhu ini tentunya dilaksanakan setelah membaca doa yang disunahkan setelah melaksanakan wudhu. Ya. Sholatnya dikerjakan 2 rakaat sebagaimana sholat yang lainnya, tentunya harus dengan ikhlas ya, sampai salam. Kemudian yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan sebagai penghormatan terhadap masjid. Ini dilakukan ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Sebelum duduk, kita laksanakan dulu sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid juga merupakan salah satu sholat yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Selanjutnya adalah sholat taubat. Sholat taubat juga dilaksanakan secara munfarid. Sholat sunat ini adalah yang dilakukan oleh seorang muslim jika ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Sholat taubat dilaksanakan 2 rakaat dengan waktu yang bebas, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Jadi waktunya untuk sholat taubat bebas. Namun ada sebagian keterangan yang menjelaskan bahwa sholat taubat ini baiknya dilaksanakan pada malam hari dengan alasan karena rahmat turun pada malam hari, kemudian juga malam hari merupakan malam atau merupakan waktu yang termasuk salah satu waktu yang diijabah doanya. Kemudian setelah sholat taubat adalah sholat duha. Sholat duha
juga merupakan salat sunat yang dilaksanakan secara munfarid. Ya. Ini dilakukan ketika matahari sedang naik. Kira-kira ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta. Ya, sejak terbit, atau kalau kita sederhananya lebih mudah, kurang lebih pukul 7 pagi. Nah, itu merupakan waktu untuk sholat duha sampai sebelum zuhur. Itu waktu dari sholat duha. Dilaksanakannya bisa 2 rakaat, 4, 8 ataupun 12 rakaat. Dan pengerjaannya 2 rakaat, 2 rakaat. Itu untuk sholat sunat duha. Selanjutnya ada sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud ini adalah sholat sunat yang dikerjakan pada waktu malam. Jadi dilaksanakannya pada malam hari, dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. Ya, ingat, selepas isya sampai menjelang subuh. Kalau kita belum sholat isya, kita tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Laksanakan dulu sholat isya, baru kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, waktu yang paling bisa dilakukan dalam melaksanakan sholat tahajud ini sepertiga malam. Ya, sepertiga malam itu sepertiga malam yang pertama dari pukul 7 atau pukul 19 malam sampai jam 10 malam itu sudah bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian sepertiga yang kedua yaitu pada pukul 22 sampai pukul 1 dini hari. Kemudian sepertiga yang ketiga adalah kira-kira pukul 1 sampai dengan masuknya sholat subuh. Kalau sudah masuk sholat subuh berarti sudah hilang waktu sholat tahajudnya. Sholat tahajud ini dilakukan mulai dari 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Silahkan semampunya. Tapi ingat jangan ganjil ya, karena bukan sholat witir. Tapi dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dan seterusnya. Ini untuk sholat tahajud. Selanjutnya masih sholat yang dilaksanakan secara munfarid, yaitu sholat rawatib. Ya, sholat rawatib ini adalah sholat sunat yang dikerjakan menyertai sholat fardu. Kita kenal dengan sholat qobliyah, ba'diyah. Nah, jadi sholat itu merupakan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib ini terbagi dalam sholat mu'akad dan goer mu'akad. Ya, jadi dari sholat rawatib itu berarti qobliyah subuh, kemudian qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, kemudian ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu merupakan sholat sunat rawatib. Dan ini dibagi 2. Ada yang sholat sunat rawatib yang mu'akad dan goer mu'akad. Untuk yang mu'akad, di sini yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh itu mu'akad. Mu'akad itu tadi ingat ya, yang namanya mu'akad itu dianjurkan, sangat dianjurkan dan mendekati wajib. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Itu sifatnya sholat sunat rawatib yang mu'akad. Ya, dianjurkan untuk dilaksanakan, bahkan apabila kita sekarang sedang berpuasa, kita kadang-kadang ada yang sholat setelah sholat isya, orang lain sholat sunat dulu, ada yang tidak. Kemudian untuk sholat tarawihnya ikut. Padahal keutamaan sholat setelah sholat isya ataupun ba'diyah isya itu keutamaannya lebih dibanding sholat tarawih. Jadi laksanakan dulu sholat sunat ba'diyah isya baru melaksanakan sholat tarawih. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Tidak, kalau salah tidak, tetapi akan lebih baik kalau dilihat dari keutamaannya lebih utama ba'diyah isya dibanding dibanding sholat tarawih. Ya. Kemudian ada sholat sunat mu'akad yang sholat sunat rawatib yang goer mu'akad. Yang goer mu'akad itu 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Itu goer mu'akad. Kemudian 4 rakaat sebelum asyar dan 4 rakaat sebelum maghrib. Itu sholat sunat rawatib yang goer mu'akad. Selanjutnya adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah agar memberikan pilihan yang
lebih baik dari 2 perkara atau lebih untuk menghapus keraguan dalam hati. Jadi sholat istikharah ini sholat yang dilakukan untuk menentukan sebuah pilihan. Kita minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah untuk memilih salah satu dari 2 atau 3 pilihan yang ada di dalam pikiran kita. Atau misalkan dalam hari kita ada keraguan di dalamnya. Ketika kita ragu, maka sholat istikharahlah. Untuk tata caranya sama saja ya, dengan sholat-sholat sunat lainnya. Ya. Untuk waktu pengerjaan dari sholat istikharah ini, setiap saat, setiap waktu silahkan, bebas, mau siang, mau malam untuk melaksanakan sholat istikharah, silahkan. Hanya ingat, jangan pada waktu-waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat. Ya. Dan bisa juga dilaksanakan, dan ini merupakan yang lebih utama, melaksanakan sholat istikharah itu pada malam hari, pada waktunya kurang lebih sama dengan sholat tahajud, itu lebih utama. Ya. Selanjutnya masih merupakan sholat yang dikerjakan secara munfarid, yaitu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini adalah sholat yang dikerjakannya sewaktu-waktu, ya, kecuali pada waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunat. Ya, jadi sholat mutlak ini bebas aja, saya mau sholat sunat, silakan aja laksanakan sholat sunat mutlak sewaktu-waktu. Ya, bisa siang, bisa malam, yang penting tidak pada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Setelah sholat mutlak, selanjutnya ini yang terakhir dalam sholat sunat munfarid adalah sholat safar. Ya, sholat safar ini adalah sholat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang hendak bepergian, yang mau pergi perjalanan, mau ke kota atau dari kota mau ke kampung dan seterusnya, hendaklah melaksanakan sholat terlebih dahulu, yaitu namanya adalah sholat safar. Sebelum meninggalkan rumah, dianjurkan dulu mengerjakan sholat safar. Rokaatnya 2 rokaat, ya. Begitupun ketika kita tiba. Ketika kita tiba, juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Jadi sebelum berangkat melaksanakan sholat safar terlebih dahulu, kemudian setelah tiba di suatu tujuan, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat safar. Itu tadi merupakan sholat sunat yang dikerjakan secara munfarid. Tentunya dalam hal ini adalah sholat sunat yang dikerjakan sendirian. Ya, silahkan lakukan sendirian. Ini tidak dianjurkan untuk berjamaah, tapi harus sendiri-sendiri. Nah, sekarang yang kedua adalah sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah. Kita langsung saja. Yang pertama adalah sholat tarawih. Ini bertepatan sekarang pada bulan Ramadan. Kita selalu mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada yang jumlahnya 8 rakaat, ada yang 20. Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah, dan sholat tarawih ini adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Waktu sholat tarawih ialah sesudah sholat isya sampai terbit fajar atau masuknya waktu subuh. Nah, kebanyakan di kita setelah sholat isya, kemudian melaksanakan sholat sunat ba'diyah isya, dilanjutkan dengan melaksanakan sholat tarawih yang rokaatnya ada yang memberikan keterangan bahwa bisa 8 rokaat, kemudian ada yang 20 rokaat. Kemudian ditambah lagi dengan witir yang biasanya dilaksanakan 3 rakaat untuk witirnya. Ya. Namun di sini kita membahas sholat tarawih. Ya, sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah. Ya. Perlu diingat ya, dilaksanakan secara berjamaah, dan diharapkan semua umat Islam itu melaksanakan sholat tarawih tanpa bolong gitu kan, maksudnya
tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 masih rajin ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Selanjutnya tidak ada lagi, nanti datang lagi pada saat ada makanan di masjid. Itu biasanya suka ada ya, ada yang mulainya tanggal 15, ada yang mulainya tanggal 21 Ramadan, itu kan suka ada makanan gitu kan dari yang bersedekah. Itu tujuannya mungkin salah satunya adalah supaya mendapatkan pahala sedekah di bulan Ramadan. Jadi yang pertama ya, sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat sunat tarawih. Kemudian yang kedua adalah sholat 2 hari raya. Kenapa dikatakan sholat 2 hari raya? Karena hari raya itu ada 2. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Ya, sholat hari raya ini dilaksanakan atau dikerjakan pada 2 hari raya yang tadi disebutkan, yaitu hari raya Idul Fitri yaitu pada tanggal 1 Syawal. Kemudian hari raya untuk Idul Adha atau seringkali disebut hari raya kurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, untuk cara pengerjaannya, sholat hari raya Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir atau datang waktu duhur, itu pelaksanaannya. Kemudian untuk salat hari raya kurban ini pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada bulan haji mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir. Itu merupakan sholat sunat 2 raya, sholat sunat riaya ya, sholat sunat riaya baik raya Idul Fitri maupun raya Idul Adha. Selanjutnya yang ketiga adalah sholat 2 gerhana. Di sini disebut sholat 2 gerhana karena sholat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, ada gerhana bulan dan ada gerhana matahari, maka disebut dengan sholat 2 gerhana. Ini juga merupakan sholat sunat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Cara mengerjakannya, sholat 2 gerhana itu boleh dikerjakan secara sendirian, tetapi utamanya dikerjakan secara berjamaah. Ya, lebih afdolnya dikerjakan secara berjamaah. Selanjutnya adalah sholat istisqa. Ya, sholat istisqa adalah sholat sunat yang dikerjakan karena adanya keperluan untuk mohon hujan. Biasanya dilaksanakannya di lapangan ataupun di luar ruangan dan dilaksanakan secara berjamaah. Itu yang namanya sholat istisqa, sholat untuk meminta diturunkannya hujan. Dan yang terakhir adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan dengan bilangan ganjil. Misalnya 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya. Pokoknya dilaksanakan dalam hitungan ganjil. Nah, waktunya setelah sholat isya. Ya, waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Itu untuk waktu sholat witir. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jadikanlah akhir sholatmu pada waktu malam dengan witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan perawi-perawi hadis yang masyhur di telinga kita, hadis-hadis sahih. Ya. Jadi tutuplah sholat kita dengan sholat witir. Ya, tutuplah sholat kita di malam hari dengan sholat witir. Itulah tadi penjelasan mengenai sholat sunat, di mana sholat sunat itu dalam pelaksanaannya terbagi 2. Ada sholat sunat yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, dan ada sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah. Siswa dan siswi SMK alias Lajambe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat merupakan rukun Islam yang kedua ya, setelah 2 kalimat syahadat. Sholat terbagi 2, yaitu tadi sholat fardu dan sholat sunat. Sholat fardu hukumnya wajib dan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Ingat, sholat wajib hukumnya sholat fardu hukumnya wajib. Ya. Dan sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Untuk itu kami menghimbau, mari kita sama-sama tingkatkan kembali rasa tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan sholat. Jangan sampai kita
lalai dalam mengerjakan sholat. Orang yang lalai saja celaka, apalagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Orang yang lalai dalam sholat, misalnya tidak memperhatikan syarat dan rukun sholat, tidak memperhatikan bacaan-bacaan sholat, ataupun dalam bacaan sholatnya tidak sesuai dengan makhorijul hurufnya, dengan tajwidnya, itu termasuk orang yang lalai dalam sholat. Mengerjakan sholat tapi lalai, tidak memperhatikan hal-hal yang tadi disebutkan, itu juga celaka. Apalagi orang-orang yang meninggalkan sholat, itu lebih celaka lagi. Banyak ulama, banyak para kiai yang menjelaskan perumpamaan sholat dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah-ibadah lainnya itu seperti zakat, seperti puasa, seperti sedekah, dan banyak lagi ibadah-ibadah lain, itu diperumpamakan dengan angka 0. Sebanyak apapun beribadah, sebanyak apapun kita berbuat baik selama di alam di dunia ini, kalau diperumpamakannya 0, berapapun itu 0, mau 1.000.000 nol pun itu tetap saja nilainya 0. Ya, tetap saja 0, seperti itu. Dan sholat diumpamakan dengan angka 1. Maka kalau tidak sholat ya nilainya tetap 0 aja. Tapi kalau misalkan sholatnya didirikan, sholatnya baik, 1, tambahkan di depannya ada angka 1, kemudian 0, maka bisa jadi 10, 100, 1000, 100.000 dan seterusnya. Maka akan bernilai. Kita tahu kalau kita tahu hitungan yang namanya 0 yang nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi ingat sholat, dan mungkin kita juga ingat pesan orang tua. Kemanapun kita nanti akan bepergian, pesan orang tua zaman dulu adalah sholat. Maka sholat fardu minimalnya kita laksanakan yang wajibnya, sholat fardu. Ya. Dan insya Allah itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Nah, sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini adalah sholat yang dilakukannya tentunya dengan hati yang ikhlas, serta dilaksanakan secara khusyuk. Ya. Makanya kita laksanakan sholat tersebut dengan ikhlas dan penuh dengan kehusuan. Ya. Dengan sholat juga dapat membentuk pribadi yang mempunyai sifat tawadu, pandai bersyukur, ya. Selalu tawakal, sabar, tabah, dan mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Membina muslim agar senantiasa hidup bersih. Karena syarat melaksanakan sholat salah satunya kita harus suci dari hadas 2, hadas kecil dan hadas besar. Itu merupakan salah satu cara untuk membina umat muslim yang selalu bersih, suci jiwa dan raga. Karena dalam sholat, ya, dari mulai awal sampai kita melaksanakan sholat itu ada ada proses yang di dalamnya adalah membersihkan diri, membersihkan jasmani kita dan juga membersihkan rohani kita. Ya, sholat juga merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan pernyataan diri manusia kepada Tuhannya secara tulus, ikhlas, bahwa yang ada pada dirinya, sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sujud, kita di sana merupakan salah satu bentuk wujud kita berbakti kepada Allah, bahwa apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita miliki semuanya hanyalah titipan. Ya, maka sholat merupakan salah satu sarana untuk membuktikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Salat fardu hukumnya wajib, artinya tidak dikerjakan. Jika dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Dalam sehari semalam, kalau kita menghitung waktu, itu ada 24 jam. 24 jam dalam sehari semalam, Allah meminta kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita mau menghitung 5 waktu itu, 1 waktu 5 menit saja, karena paling lama lah sholat 5 menit. 5 menit dikali 5 waktu, berarti 25 menit saja. 25 menit untuk melaksanakan sholat, dan ada sisanya 23 jam 35 menit. Nah, itu waktu yang sangat banyak untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi dalam hal ini kalau dilihat dari perbandingan waktu saja, rasanya terlalu
terlalu hina ataupun terlalu kurang ajar, ya kalau bahasa kurang ajar, terlalu kurang ajar, Allah hanya meminta 25 menit, kita tidak bisa. Tapi untuk yang lainnya, yang sisanya tadi 23 jam 35 menit, kita bisa melaksanakan itu gitu kan. Jadi mari kita sama-sama merenung, mari kita sama-sama tafakur, mari kita sama-sama muhasabah diri kita, sudah sejauh mana kita melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya dalam hal ini adalah sholat yang 5 waktu. Ingat, pesannya adalah jangan sekali-kali tinggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat merupakan salah satu ibadah yang bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan sholat juga merupakan perumpamaan angka. Sholat adalah angka 1, ibadah-ibadah lainnya adalah angka 0. Jika kita sudah benar melaksanakan sholat dan kita tambah dengan sholat dengan ibadah-ibadah lainnya, maka nilainya akan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ya. Pesannya satu kali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi